Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat, rajin puasa sunat, berzikir, bersedekah, ada uang pergi umroh, tapi sakit, gagal, ditipu orang. Mengapa mesti ada kegagalan? Mengapa mesti ada kesakitan? Mengapa mesti ada penderitaan? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 75. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Kalau kami sayangi mereka, lalu kami singkapkan, kami hilangkan semua penderitaan mereka, mereka akan terombang-ambing dalam kesesatan. Banyak orang yang tidak memahami, tidak mengerti ayat ini. Orang yang dihindarkan dari kesakitan, kebangkrutan, penderitaan, kenapa malah mereka akan menjadi terombang-ambing dalam kesesatan? Bukankah orang itu kalau hidupnya nyaman, tentram, adem, ayem, tenang, senang, kaya, raya, kenapa dia justru malah terombang-ambing dalam kesesatan? Sampai akhirnya berita itu di depan mata kita, apapun media sosial yang kita buka, kita baca, menampilkan orang-orang yang secara ekonomi mapan, secara kehidupan tenang, rezeki berlimpah, tapi tidak menemukan kepuasan hidup. Semua makanan sudah dicoba, pada akhirnya apa yang dimakan? Memakan binatang setengah mati, yang kepalanya masih bergerak, matanya masih berkedip, badannya dimasak. Apa yang dicari orang memakan makanan seperti ini? Petualangan. Bukan masalah makanannya, tapi petualangannya. Puncaknya adalah memakan daging manusia. Karena semua makanan sudah dicoba. Kalau dalam makanan saja dia tidak pernah menemukan kepuasan, akhirnya melompat pada fase setelah makan. Karena bayi yang baru lahir memerlukan makanan. Haus, minum. Lapar, makan. Tapi begitu dia mulai akil balik, dia mencari kepuasan seksual. Ada orang menemukan kepuasannya pada istri yang sah, tapi jiwanya bertualang, pikirannya ingin tantangan-tantangan baru. Sampai ada satu negara yang jenis kelaminnya 16. Kenapa bisa begitu? Karena tidak menemukan kepuasan. Terjadilah apa yang terjadi yang tidak layak. Perbuatan itu terlalu kotor untuk disebutkan dalam khutbah Jumat. Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Harta yang berlimpah yang semestinya dipakai untuk kebaikan, justru dibelikan untuk satu pulau. Yang hanya dibuat untuk pesta seks dengan berbagai macam cabang dosa dan maksiat. Apa sebenarnya yang sedang diderita manusia? Maka Allah sudah menceritakan itu kepada kita. Seandainya mereka itu dilapangkan, seandainya mereka itu disenangkan, lalajju fi tughyanihim ya'mahun,
mereka akan secepat kilat menuju kebinasaan dengan terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, sudah sholat, sudah puasa, sudah zikir, ada pukulan-pukulan dalam hidup kita. Lalu kita berkata, mengapa Tuhan seperti ini? Mengapa tidak adil? Sebetulnya kacamata kita terlalu tebal untuk membaca keadilan Tuhan. Sebetulnya Allah sayang dengan kita. Allah buat itu. Kebangkrutan, ditipu orang, penyakit, padahal sudah berusaha, makanan-makanan yang halal, 4 sehat 5 sempurna, untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak berdaya. Dan dalam Islam, kita tidak melawan Allah, kita cepat beristighfar. Apa dosa saya? Saya tidak berzina, tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak LGBT. Apa dosa saya? Ketika kita mengaku tidak berdosa, itulah dosa kita. Kita sedang merasa diri kita bersih, padahal yang bersih hanya Allah. Subhanallah. Kita merasa larut dalam pujian, padahal yang layak dipuji hanya Allah. Alhamdulillah. Kita merasa diri kita besar, padahal yang besar hanya Allah. 3 kali kita ulang. Allahu Akbar. Setelah itu dalam iftitah, Allahu Akbar kabira. Yang besar hanya Engkau. Sesungguhnya kita salah pandang, salah sangka kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah bukan antar hubungan karyawan dengan direktur perusahaan. Kalau masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, dapat gaji. Kalau lembur, dapat uang tunjangan, ada tambahan, ada surprise, ada door prize. Ketika melanggar aturan, dikurangi. Tapi kenapa dalam kehidupan tidak begitu? Ada orang-orang yang baik, akidahnya benar, ibadahnya penuh, berakhlakul karimah, sopan santun. Tapi kenapa dia susah? Melihat fenomena ini, banyak orang yang ragu tentang Tuhan. Akhirnya lambat laun dia merasa dirinya hampa. Kita ketika mobil kita rusak, kita begitu rendah hati membawanya ke bengkel. Handphone kita rusak, kita serviskan. Kita tidak merasa mampu untuk memperbaikinya. Tapi kenapa keyakinan kita rusak, kita betulkan sendiri? Kenapa kita tidak mempercayai ulama? Padahal itu memang spesialisasi bidang hidup mereka. Kita pikirkan sendiri, kita baca sendiri, kita terjemahkan sendiri, kita renungkan sendiri, kita nyasar beramai-ramai. Karena pemikiran kita posting kepada orang lain. Padahal sebetulnya kita sedang salah berpikir, salah bicara, salah berbuat, salah membuat keputusan, salah melakukan sesuatu. Berawal dari salah berpikir. Lalu kenapa orang-orang yang baik itu hidupnya tidak sesuai ekspektasi? Justru Allah sayang kepada mereka. Allah tidak ingin mereka fitughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Ada orang-orang yang sengaja dibersihkan Allah, sekali dia berbuat salah langsung hukumannya di dunia. Hatta yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi qati'ah, ketika dia berjalan di atas muka bumi enggak ada dosanya sama sekali karena dia sudah dibersihkan. Dan ketika dia mati menghadap Allah, dia tidak tersentuh api neraka. Inilah orang yang tidak kena hisab, langsung masuk surga. Tapi kita memandangnya di dunia sebagai orang kena kutukan. Ini orang terlaknat. Islam datang bukan membuat hidup kita menjadi senang, tenang, kenyang, lenang, adem, ayem, tentram. Islam merubah cara pandang kita melihat ujian. Dulu orang kalau ada penyakit berarti dia terkutuk. Tapi setelah Islam datang, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin yashtakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri menusuk tapak kakinya. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sesungguhnya itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Kita husnuzon pada Allah. Mungkin saya salah, mungkin saya silap, mungkin saya angkuh, mungkin saya sombong. Lebih banyak melihat ke dalam. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, dosanya, sehingga dia tidak sempat memikirkan cacat orang lain.
Tapi memang zaman kita sekarang kita lebih disibukkan melihat orang lain, postingan orang lain, komen orang lain, gambar orang lain, sampai kita lupa melihat diri kita sendiri. Alhamdulillah kita masih ada sholat Jumat. Sejahil-jahilnya laki-laki yang tidak mau mendengarkan nasihat, dia tetap mendengarkan khutbah Jumat. Lalu kemana perginya 2 rakaat zuhur itu? Rakaatani fiha, 2 rakaat khutbatani fiha, digantikan 2 khutbah khutbatani fiha maqama rakaataini minaz zuhri. 2 khutbah Jumat sebagai pengganti 2 rakaat zuhur. Bukan masalah 2 rakaat takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud 2 rakaat, salam, bukan. Tapi ada khutbah yang didengarkan. Dan di dalam khutbah itu ada nasihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, supaya orang meluruskan cara pandangnya. Lalu kalau dia tidak ada dosa, tidak ada salah, kenapa dia mesti sakit? Kenapa dia mesti tertipu? Kenapa dia mesti bangkrut? Kenapa dia mesti susah? Karena ada ibadah yang tidak mengeluarkan uang, bukan zakat, bukan sedekah. Karena ada ibadah yang tidak mengeluarkan darah, bukan jihad. Karena ada ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga keringat, karena dia bukan tawaf dan sa'i. Ibadah itu hanya diam. Ibadah itu bernama sabar. Dan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, unlimited, tidak ada yang bisa menghitung balasannya. Ada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga ditanya oleh Allah, "Madza turidun?" Kamu mau masuk surga sudah, dan sekarang kamu mau apa wahai penghuni surga? Penghuni surga menjawab, "Kami sudah dapat semuanya, hanya satu yang kami belum. Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kami belum dapat satu ya Allah, ridhamu." Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh oleh orang yang ridha menerima takdirku. Ridhaku hanya didapatkan oleh orang yang menerima segala ketetapanku. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita bukan memberitahu Allah, kita bukan ngasih tahu Allah. Allah Maha tahu. Lalu kenapa kita mesti meminta kepada Allah? Untuk menyatakan diri kita bahwa aku tidak mampu. Bahwa yang besar hanya Engkau, yang berkuasa hanya Engkau. Allah suka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Maka berdoa bukan memberitahu Allah. Berdoa bukan memaksa Allah. Berdoa bukan berarti menuntut Allah untuk menyetujui proposal kita. Tapi berdoa adalah kita mengatakan, ini rencana saya, ini proposal saya, ini permintaan saya. Kalau baik ini untuk agama saya, untuk keluarga saya, setujuilah ya Allah. Tapi rencanamu jauh lebih indah daripada rencanaku sendiri untuk diriku sendiri. Karena banyak hal yang aku tidak tahu, Engkau lebih tahu. Makanya ketika ada orang yang dia hanya menyibukkan dirinya dengan berzikir sampai lupa meminta, apa balasan untuk mereka? Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Orang yang menyibukkan dirinya untuk menyebut aku, memuliakan aku, memujiku, membesarkanku, mengagungkanku sampai lupa meminta kepadaku. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin. Aku berikan kepada dia lebih hebat, lebih dahsyat, lebih afdal daripada yang kuberikan kepada orang-orang yang meminta. Ada orang yang terlalu sibuk meminta sampai tidak pernah berzikir. Tapi ada orang yang malu meminta. Apa yang dikatakan Nabi ketika dia dalam keadaan penyakit yang tidak sembuh? Nabi Ayub tidak meminta. Nabi Ayub hanya mengatakan, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi ya Tuhanku, anni sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, Engkau maha kasih dan sayang. Per kata, per huruf kita analisa, enggak ada sekalipun dia minta. Dia tidak ada mengeluh. Dia tidak mengatakan, aku sakit, sembuhkan aku, sehatkan aku Nabi, kenapa aku sakit? Enggak ada. Dia tidak komplain. Dia hanya cerita, Rabbi ya Tuhanku, anni aku, masaniyad dur, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau maha kasih dan sayang di antara semua yang penyayang. Dia hanya meminta dengan kelembutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Datang seorang bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat hariku kuisi dengan sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, in zitta ala dhalik khairul laka. Baik, tapi kalau kau tambah lebih banyak, lebih bagus. Bagaimana kalau setengah hariku kuisi dengan sholawat? Kata Nabi, bagus. Tapi kalau kau tambah lebih banyak lagi, lebih bagus. Bagaimana kalau seluruh hariku ini kuisi dengan sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yukfahammuka, segala keperluanmu, segala hajatmu, segala keinginanmu, segala obsesimu, segala gundah gulanamu dicukupkan Allah Ta'ala. Wa yaghfar laka dzambuka, semua dosa-dosamu diampunkan Allah. Terkadang sebenarnya kita tidak menyembah Allah. Kita hanya melibatkan Allah pada urusan-urusan kita. Kita hanya perlu Allah pada kesulitan-kesulitan kita. Bahkan yang paling parah, kita memaksa Allah untuk menyetujui keinginan kita.